Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah ayah bunda, marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan rahmat-Nya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis online kita hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat dan kaum mukminin yang telah berjuang menegakkan Islam hingga akhir zaman. Alhamdulillah ayah bunda, sugeng rawuh kepada ayah bunda yang sudah hadir di majelis kita kali ini. Terima kasih banyak sudah on time mengikuti sosialisasi pembelajaran tatap muka kali ini. Supaya majelis kita menjadi lebih berkah, maka marilah kita dengarkan sejenak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh ananda kita dari kelas 3D bernama Mbak Arifah. Baik. Pada Mbak Arifah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Mbak Arifah. Masya Allah, diucapkan terima kasih banyak ya Mbak Arifah ya, sudah membacakan ayat suci Al-Quran di sini. Masya Allah. Ya Bunda, malu rasanya ya diri saya sendiri kalau melihat perkembangan anak-anak di SD ini. Mereka di usia yang sangat belia, mereka sudah bagus bacaan Al-Qur'annya, sudah banyak hafalannya. Ya, dibandingkan dengan saya pribadi ketika SD jauh sekali, Masya Allah. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk Mbak Arifah. Oke ya Bunda, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya lupa menyampaikan perkenalan atas diri saya sendiri. Ini siapa ini yang berbicara di depan ini? Baik. Oke, perkenalkan nama saya Sulaikah Kurniawati. Saya biasa dipanggil Ustadzah Nia. Mungkin ayah bunda yang Ananda kelas 1-nya punya kakak di sini mungkin sudah mengenal saya, nggih. Saya biasa dipanggil Ustadzah Nia. Amanah saya di Tapel ini adalah sebagai guru kelas 6. Alhamdulillah seperti itu. Ya Bunda, insya Allah di sini saya akan membersamai ayah bunda selama 1-2 jam ke depan untuk mengikuti agenda sosialisasi konsep pembelajaran di bulan Juli ke depan. Apakah full online ataukah PTM? Nah, nanti kita simak bersama-sama dari Ustadz tadi. Sebelumnya, saya ingin menyapa ayah bunda semuanya yang ada di rumah atau dimanapun ayah bunda berada melalui polling pada Ustadzah Emma. Oh ya, saya di sini juga dibantu oleh para ustadz-ustadzah tim IT. Ada Ustadzah Emma, ada Ustadzah Almas, dan Ustadz Huda. Seperti itu. Ustadzah Emma akan membagikan link yang ada di kolom chat. Monggo ya Bunda bisa klik link pollingnya untuk kemudian diisi. Seperti itu. Oke. Bagaimana kabar ayah bunda hari ini? Oke, monggo. Linknya ada di kolom chat. Back, Ustazah. Back yang pertama. Mohon maaf. Nah, yang pertama Ustazah Emma. Nah itu. Baik. Oke. Bagaimana kabar ayah bunda hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke. Monggo bisa dituliskan kabar ayah bunda hari ini. Sudah ada yang menjawab 2 orang, baik dan alhamdulillah. Baik, oke. Alhamdulillah sehat. Boleh menggunakan kalimat yang lain yang menunjukkan sama. Mungkin alhamdulillah sehat. Oke. Yang sedang sakit, barangkali ada yang sedang sakit, boleh dituliskan supaya kita doakan bersama-sama di forum Zoom kita kali ini. Luar biasa. Oke, good. Oke, alhamdulillah good. Oke. Alhamdulillah seger. Oke. Mungkin habis hujan ya Bunda di tempat. Oke. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah yang sehat. Ya semoga Allah selalu memberikan karunia kepada kita kesehatan yang paripurna. Masya Allah kalau ketika melihat banyak sekali peningkatan kasus ya, berita-berita peningkatan kasus COVID-19 ya semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Yang sedang sakit, ayah bunda barangkali ada yang sedang kurang enak badan hari ini, semoga Allah memberikan kesembuhan. Baik, polling berikutnya. Saya ingin tahu ayah bunda posisinya ada di mana. Oke, Surabaya. Oke, barangkali yang ada yang di luar Surabaya boleh dituliskan. Oke, Surabaya, Sukolilo. Oke, 1 kecamatan. Oke, ada lagi di rumah di Surabaya, Sidoarjo, Keputih, Jogja. Wow, Insya Allah. Lamongan. Wah, ini satu kota dengan Ustadz Abdul Adim ini. Kemudian Bumi Allah, alhamdulillah, barakallah. Kenjeran, Gunung Anyar. Oke. Yang terjauh baru sampai mana tadi? Yang terjauh tadi Jogja. Oke. Ada yang mau doaan semampir. Oke. Oke, alhamdulillah. Ada lagi? Ada yang di Wiguna. Oke, Wiguna itu Wisma Gunung Anyar. Oke, benar. Oke. Di acara perpisahan anak
Oh, Masya Allah, berarti bersamaan ini agendanya, nggih. Maraton. Saya dapat kabar bahwa pagi tadi anak-anak TK nggih menerima rapot nggih mungkin nggih. Seperti itu. Jadi ada penerimaan rapot siswa TK pada hari ini sehingga acara ini dilaksanakan siang hari supaya Bunda bisa hadir. Oke. Cara pelepasan, Masya Allah, bareng-bareng nggih. Satu headset ini, atau satu perangkat Zoom ini, satu perangkatnya Zoom yang lain, Masya Allah, luar biasa. Salah satu berkah pandemi adalah kita tetap bisa bersilaturahim dimanapun kita berada, tetap bisa terhubung dengan beragam koneksi video conference yang ada, Masya Allah. Ayah Bunda yang ada di Jogja bisa hadir di sini secara virtual, pun juga ayah Bunda yang ada di tempat-tempat yang lainnya. Seperti itu. Bisa disambi, ya, luar biasa. Ya, ayah Bunda, terima kasih yang sudah berkenan mengisi pollingnya. Baik, untuk berikutnya langsung kita ke materi inti, yaitu sosialisasi konsep pembelajaran pada tapel depan bersama kepala sekolah kita, Ustadz Abdul Adim. Ustadz Abdul Adim, beliau kepala sekolah SDIT Al-Utsah Surabaya dan tahun ini menginjak tahun kelima beliau menjadi kepala sekolah di SDIT Al-Utsah Surabaya. Kepada Ustadz Abdul Adim, waktu dan jaringan dipersilakan. Baik, terima kasih Ustazah Nia dan Ustazah yang bertugas di studio. Suara saya cek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salamnya berarti tidak sampai. Ustazah Nia dan Ustazah semuanya. Dan untuk salam berikutnya ini salam membuka tadi masih salam cek suara saya atau tidak gitu ya. Oke ya Bunda sekalian, Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidzan kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ayah, Bunda, Bapak Ibu wali murid SDIT Al-Utsah Surabaya kelas 1 Tapel 2021-2022. Yang saya hormati para ustadz ustadzah khususnya yang bertugas di PPDB dan khususnya lagi yang bertugas sebagai penyelenggara sosialisasi konsep pembelajaran sekolah kita pagi hari ini. Dan tentunya mungkin di samping ayah bunda sekalian ini ada anak-anak kita, anak-anakku, siswa-siswi SDIT Al-Utsah kelas 1 tahun 2021-2022 yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Tadi juga sempat masuk suaranya anak-anak ya, itu nanti sangat kita rindukan ya tentunya. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur yang tiada tara atas semua nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya. Lagi-lagi apalagi gitu ya di tengah pandemi ini suatu hal yang sangat akan kita jaga adalah kesehatan, keselamatan bersama, dan juga berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dari bumi kita. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam terus kita lantunkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana risalahnya
akan terus kita jaga, akan terus kita lanjutkan, kita ajarkan pada generasi kita nanti. Semoga menjadi generasi-generasi yang mencintai Rasulullah, generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda serta ustazah yang saya hormati, pertama-tama sebagai pertemuan pertama ini ya, pertemuan pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakumullah khair atas kepercayaan ayah bunda sekalian mendaftarkan putra-putrinya untuk bersama-sama kami belajar di STID Al-Huswa Surabaya ini. Yang semoga kepercayaan ayah bunda kepada kami bisa menjaganya. Kepercayaan yang diberikan kepada kami bisa mengikhtiarkan yang terbaik. Apapun tantangannya, apapun kondisinya, tentunya kalau kita sama-sama sekolah dan sebaik-baiknya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih dan jazakumullah khair. Ayah bunda, bagaimana kita tahu bersama dan mungkin takdir, bukan mungkin ya, memang takdirnya begitu ya. Takdirnya Ananda kita 1 tahun terakhir ini sekolahnya, dan kita juga sudah sangat berharap nanti Ananda masuk kelas 1 SD itu sudah bisa sekolah sebagaimana normalnya begitu ya bunda sekalian ya. Itu juga doa-doa kami supaya kami semoga tahap depan ini per Juli juga bisa langsung menyentuh anak-anak, bisa membersamai anak-anak belajar tanpa ada jarak gitu ya, tanpa ada jarak. Itu doa-doa kami yang tentunya kita berharap doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga bersabar dengan proses yang masih harus kita ikuti bareng-bareng juga ini. Proses bagaimana COVID ini bisa tertangani, COVID ini bisa kita antisipasi, sehingga ya apapun prosesnya ini nanti menjadi kebersamaan kita tidak kurang atau tetap maksimal bagaimana memberikan hak-hak pendidikannya Ananda di tapel depan ini nanti. Ayah bunda, tujuan daripada acara pagi hari ini adalah menjawab pertanyaan, menjawab keresahan, menjawab keingintahuan yang lebih ayah bunda kepada sekolah gitu ya, terhadap STID Al-Huswa Surabaya. Bagaimana Juli nanti, bagaimana 1 semester nanti, anak saya sudah masukkah atau masih harus di rumahkah? Kalau masih harus masuk bagaimana, kalau harus masih belajar di rumah, apa yang harus disiapkan, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga yang semula kita jadwalkan orientasi menjelang masuk nanti, kita percepat dengan kegiatan sosialisasi ini. Namun ya bunda sekalian, nanti acara orientasi akan tetap kita selenggarakan. Insya Allah tanggal 10 Juli masih akan ada orientasi ayah bunda, orientasi wali murid dalam menyambut tapel. Tapi izinkan hari ini lebih awal kami mengundang dan menyampaikan terkait kebijakan sekolah, konsep pendidikan, konsep pembelajaran di tapel depan nanti. Sehingga ayah bunda dan sekolah juga lebih siap menyambut tanggal 12 Juli itu nanti. Tanggal 12 Juli tahun ajaran baru akan dimulai ya bunda sekalian. Dan yang kedua juga mendapatkan data, ini tujuannya. Mendapatkan data dari ayah bunda ketika nanti ada pilihan-pilihan yang akan kami berikan kepada ayah bunda. Sekolah mau tatap muka atau sekolah full online, ya dengan segala pertimbangan yang ada, yang data itu nanti juga akan menjadi acuan kami lebih pas, lebih akurat, harapannya juga lebih efektif dalam penyelenggaraan pembelajaran itu nanti. Sehingga di penghujung acara ini nanti, izinkan kami akan share form kuesioner untuk Bapak
dan Ibu mengisi pilihannya. Yang sebelum mengisi tentunya penyampaian-penyampaian ini nanti menjadi pertimbangan, menjadi acuan apa yang akan ayah bunda pilih dalam proses pembelajaran Anda nanti. Jadi langsung saja saya izin share ya Ustazah Nia dan para panitia share PPT untuk mudah dipahami dan disimak sama-sama begitu. Oke, baik. Ampun terlihat ya, Ustazah Nia, PPT saya. Ya, terlihat. Ya, ayah bunda sekalian, ya sepertinya sebaiknya kita kenalan dulu begitu ya. Ayah bunda, nama, alamat dan seterusnya sudah ada di data kami, dan bisa jadi data-data guru kami, ayah bunda juga sudah ada yang cari tahu begitu. Ada ustadz siapa saja sih di SD Al-Ushah Surabaya itu, seperti apa sih ustadz-ustadzanya, mungkin jauh-jauh hari juga sudah mungkin mendapatkan informasi atau cari tahu tentang hal-hal itu. Jadi perkenankan mulai dari saya dulu lebih detail mungkin begitu. Saya Abdul Azim, amanah untuk tahun ini Kepala Sekolah SD Al-Ushah Surabaya, dan berikut saya dari Lamongan, tinggal di Medokan Semampir, 5 menit dari sekolah, insya Allah tidak jauh, sehingga ada apa-apa jam berapapun, 24 jam begitu. Kalau sekolah membutuhkan saya juga bisa langsung meluncur. Kalau nomor handphone saya, nomor Telegram, nomor WA, monggo dicatat kalau suatu waktu ada hal-hal yang ingin langsung disampaikan ke saya, juga insya Allah terbuka, baik melalui WA maupun selama kuliah, dan pengalaman baik berorganisasi maupun mengajar demikian. Kepala SD Al-Ushah sejak 2017 sampai sekarang, yang mana kalau di Al-Ushah insya Allah sudah berapa belas tahun ini ya, sejak 2008 ayah bunda sekalian. Sejak 2008 meskipun sempat dipindah-pindah begitu, sempat juga beberapa tahun harus di sekolah yang lain juga gitu. Baik, itu perkenalan singkat saya. Yang penting tadi nomornya, kalau ada apa-apa monggo, ini yang penting mungkin gitu ya, bisa langsung disampaikan. Ayah bunda sekalian, sekilas juga terkait dengan SD Al-Ushah Surabaya. Alhamdulillah sampai dengan tahun ini Al-Ushah Surabaya terakreditasi A dan sudah menyandang sekolah berbudaya mutu diakui oleh Dinas Pendidikan Kota, yang mana kalau sempat dilombakan alhamdulillah dari sekolah-sekolah swasta yang ada, sekolah-sekolah besar swasta ada di Surabaya, Al-Ushah masih ada di deretan atas insya Allah, dan ini sampai ke depan semoga kami juga bisa terus mempertahankan ya, tentunya dengan dukungan dan sinergi ayah bunda sekalian. Kemudian Al-Ushah Surabaya juga mendapatkan SK dari Dinas Kota termasuk sekolah yang ramah anak. Mendapatkan SK berarti terakui memenuhi syarat bagaimana sekolah itu ramah anak gitu ya bunda sekalian. Yang terbaru lagi adalah bahwa Al-Ushah Surabaya ini berlisensi A CSIT Indonesia. Kalau menjadi anggota CSIT Indonesia memang sudah lama, sejak CSIT itu sendiri ada 2003. Namun dengan programnya CSIT yang terbaru melisensi sekolah-sekolah di bawah jaringannya, di bawah anggotanya, alhamdulillah mendapatkan lisensi A, di mana lebih daripada akreditasinya dinas, ayah bunda sekalian. Kalau akreditasi dinas itu harus memenuhi 8 standar dan masing-masing standar itu bernilai A, baru bisa mendapat akreditasi A. Nah, untuk lisensi CSIT ini ada 11 standar. 11 standar yang harus dipenuhi, dan
semua standar bernilai A, baru lisensinya A. Alhamdulillah, dan semoga bisa mempertahankan, ya tentunya lagi dengan sinergi ayah bunda sekalian. Terakhir sekali, beberapa bulan yang lalu menerima sertifikat juga akreditasi A untuk perpustakaan sekolah. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi sarana, menjadi media untuk sukses pembelajaran anak-anak di tahun-tahun yang akan datang. Ayah bunda sekalian, langsung saja di slide ketiga ini saya sajikan informasi yang terakhir kami dapat dari dinas terkait, begitu ayah bunda sekalian, bahwa pemerintah melalui SK 4 Menteri, surat keputusan bersama 4 Menteri, dan dilanjutkan kebijakannya juga oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Pendidikan, mewajibkan mewajibkan sekolah untuk menyediakan layanan, satu, pembelajaran tatap muka terbatas, dua, pembelajaran jarak jauh. Sehingga ya mau tidak mau dan juga harus mau mengusahakan juga gitu ya sekolah untuk bisa melayani dua pilihan, sehingga upaya-upaya bersama pendidikan itu tetap efektif, dan tentunya di tengah-tengah pandemi ini sehat selamat. Maka ya bagaimana caranya begitu kan ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan persyaratan yang luar biasa banyak, sekolah juga insya Allah sudah siap. Di antaranya semua guru dan karyawan divaksin lengkap, dan banyak-banyak syarat lainnya yang nanti akan kami ceritakan. Ayah bunda sekalian, meskipun SKB 4 Menteri ini diturunkan untuk dijalankan oleh sekolah, tapi yang di kota ini, kotak kuning ini, juga masih berkesempatan gitu ayah bunda sekalian. Bila ayah bunda memilih di antara dua layanan itu, yang memilih tatap muka terbatas boleh, atau masih mau full online saja juga boleh. Dengan segala pertimbangan, dengan segala pemahaman kita positif negatifnya pandemi ini, positif negatifnya pendidikan ananda kita ini, nah itu nanti ayah bunda yang berhak memilihnya. Namun sekolah tetap wajib melayani. Ala kulli hal, kedepannya hari-hari besok juga kepastiannya juga masih belum bisa dipastikan itu tetap diselenggarakan atau tidak, karena ya kita tahu bersama ya bunda sekalian ya, beritanya ini semakin naik saja data yang terpapar dan seterusnya, khususnya Surabaya ini. Ya alam, semoga sampai dengan Juli nanti memang ada kebijakan, ada keputusan dari Dinas Pendidikan dan pemerintah kota yang tepat untuk kita semuanya. Ya, apapun kebijakannya, apapun keputusannya, namun sekolah tetap akan siap mengikuti kebijakan-kebijakan itu. Kalau ada tatap muka sebagai instruksinya, sebagai kebijakannya, maka sekolah juga akan siap dengan tatap muka itu. Kalau kembali full online juga tetap bisa mengikuti itu. Itu ayah bunda sekalian. Untuk sampai dengan misalkan rencana pemerintah dan rencana sekolah ini nanti lancar, COVID sudah melandai atau turun, maka tatap muka rencananya nanti seperti ini yang akan saya ceritakan ayah bunda sekalian ya. Jadi ketika sekolah sudah menyatakan siap, komite sudah menyatakan setuju, ya alhamdulillah komite sudah menyatakan setuju ayah bunda sekalian ya, komite SD Al-Usaha Surabaya. Ketika komite setuju, lah ini yang saya kasih kotak kuning ini, itu posisi ayah bunda sekalian, mengizinkan atau tidak gitu. Ketika mengizinkan apa konsekuensinya, ketika tidak mengizinkan apa pilihannya begitu. Ketika mengizinkan ayah bunda sekalian, nanti ada syarat dan ketentuan yang ayah bunda harus ikuti. Nah, syarat dan ketentuan ini dari mana? Dari sekolah yang dibuat bersama oleh komite berdasarkan arahan
dinas pendidikan maupun pemerintah kota. Dan sampai dengan membuat pernyataan. Kalau nanti ayah bunda memilih mengizinkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Ketika tidak mengizinkan juga tidak masalah ya bunda sekalian, setahun terakhir ini sekolah juga sudah menyelenggarakan pembelajarannya full online. Full online. Bagaimana tahap 20, 21. Nah, ketika ayah bunda memilih tatap muka terbatas ini, konsep yang kami siapkan adalah hybrid dan blended learning, ayah bunda. Apa itu hybrid dan blended learning? Singkatnya adalah pembelajaran campuran. Ada online, ada offline. Jadi ada tatap muka sepekan sekian kali, selebihnya online. Atau bisa jadi dalam satu hari ada tatap muka, juga ada online. Nah itu yang kami nanti maksudkan hybrid dan blended learning. Nah, ini secara teknis lebih jelasnya, ayah bunda, hybrid dan blended learning, kalau nanti menjadi pilihan, ini gambarannya. Offline atau tatap muka terbatasnya hanya 1 sampai 2 kali per pekan. Nah, ini nanti juga berdasarkan kondisi dan berdasarkan hasil kuesionernya ayah bunda sekalian. Semakin banyak yang memilih tatap muka, maka semakin semakin sedikit kesempatannya untuk bisa ke sekolah karena harus menjaga prokesnya itu tadi. Batasannya dari standar prokes itu maksimal 50% dan juga menyesuaikan ruangan. Menyesuaikan lingkungan, seberapa mungkin, seberapa banyak didatangi atau dihuni oleh siswa dan gurunya. Nah, kami ceritakan saja bahwa di kelas kami, ruang kelas ini sekitar 7 kali 8 meter persegi itu ya. Kalau dengan persyaratan protokol kesehatan masing-masing satu dengan yang lain itu 1,5 meter, maka kami terus terang hanya bisa perharinya anak-anak itu 7 sampai 10 saja ke sekolah per kelasnya. Nah, itu nanti juga dikalikan dengan berapa rombel dalam satu jenjang. Nah, ini akan menjadi pertimbangan berapa kali ke sekolah. Ya, gambarannya 1 sampai 2 kali saja per pekan Ananda mengikuti tatap muka. Kemudian yang tatap muka itu berdasarkan apa? Absen 1 atau berdasarkan apa? Yaitu berbasis kelompok capaian Al-Quran, ya benar kalian. Karena Al-Quran ini akan menjadi prioritas kami untuk pelaksanaan pembelajaran yang ya terus terang saja secara evaluasi ya, online pembelajaran Al-Quran dan Tahfidz ini jauh target-targetnya daripada kalau offline dulu gitu ya. Ini saya sampaikan di awal saja. Realitanya begitu. Ya, yang terus juga akan kami pelajari bila online begini maka efektivitas yang paling efektif itu seperti apa kan juga terus kami pelajari. Sehingga ketika ke sekolah 1 kali dalam 1 pekan itu hanya ada pembelajaran Al-Quran, penguatan ibadah atau karakter building, dan untuk akademis itu pun akademis akan menjadi akademis yang dipilih-pilih begitu ya. Mungkin kalistungnya yang akan menjadi prioritas, membaca, menulis, dan berhitungnya. Untuk mapel-mapel yang lain bisa di-online-kan di hari yang lain atau dengan cara belajar dari rumah itu. Nah, kalau ada mapel pun di sekolah yang diajarkan membaca, menulis, dan berhitung, itu juga kami akan selenggarakan secara hibrid. Ada anak yang di sekolah belajar bersama satu ustadz atau ustazah, bersamaan itu pula yang di rumah juga mengikuti secara online. Nah, ini yang kami maksudkan hibrid itu. Jadi ada 2 kelas maya dan kelas nyata gitu. Ada kelas maya dan kelas nyata, kelas online dan kelas tatap muka. Itu disebut hibrid, ayah bunda. Kalau istilah-istilah nanti biar tidak bingung, ini kami jelaskan seperti itu. Hibrid itu kelasnya kelas 2 kelas yang berbeda di satu waktu. Kemudian saat online atau daring luring ini
selebihnya dari tatap muka, yaitu 3 sampai 4 kali per pekan. Juga sama berbasis kelompok capaian Al-Quran dan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang telah berjalan 1 tahun ini, dengan jadwal-jadwal yang nanti akan kami tampilkan singkat, tapi jelasnya teknisnya dan banyak hal pembelajarannya seperti apa, itu insya Allah nanti saat orientasi ya Bunda sekalian ya. Sehingga di awal ini saya hanya menyampaikan gambaran umumnya, gambaran secara besarnya sehingga menjadi pilihan ayah bunda di tanggal 12 nanti. Nah ini gambarannya ayah bunda sekalian, ketika pembelajaran kita itu hibrid atau blended learning. Misalkan anak Anda ini nanti kelas 1 itu dapat kesempatan shift 1 begitu. Yaitu jam 7.15 sampai dengan jam 11. Dengan pembelajaran bina kelas itu hibrid, tahfidz, Umi ini langsung tatap muka bersama guru di kelas, dan ada mapel calistung tadi hibrid, penguatan ibadah langsung dengan para wali kelasnya dan karakter budinya. Ini gambaran jadwal saat mengikuti pembelajaran hibrid. Nah, kalau memilih full bagaimana Ustadz? Kalau memilih full berarti ini semuanya diikuti dari rumah. Bina kelas ya online bersama dengan anak-anak yang ada di sekolah. Nah, ini. Jadi tetap mengikuti, bukan berarti tidak mengikuti, bukan berarti libur, buatan, tapi tetap mengikuti secara online. Ini gambarannya Ibu sekalian. Dan pulang, setelah itu pulang baru kakak kelasnya datang di jam-jam yang telah ditentukan. Kemudian ayah bunda sekalian, ini gambaran kami secara umum juga bagaimana pembelajaran itu ketika online. Kami ada istilah lagi online itu dengan istilah halusannya adalah fiber ayah bunda sekalian. Pembelajaran interaktif berbasis rumah. Nah, ini yang kami upayakannya interaktifnya ini. Meskipun di rumah, meskipun online, tapi interaktif ini akan menjadi upaya yang terus kita maksimalkan insya Allah begitu ya. Bagaimana berinteraksi, bagaimana interaktif agar efektif. Ini di antaranya banyak hal yang sekolah sudah siapkan dan tentunya sama-sama juga kita upayakan dari sekolah maupun dari rumah, yaitu pertama kurikulum, upgrading gurunya, kemudian aplikasi-aplikasinya. Sekarang ya digitalisasi bahasanya, digitalisasi kurikulum dengan aplikasi-aplikasi, kemudian jaringan internetnya dan sarana prasarananya. Insya Allah 1 tahun terakhir kami sudah banyak belajar bagaimana kurikulum pandemi, bagaimana menyiapkan skill guru-guru kami. Insya Allah sudah banyak belajar dan akan terus belajar melalui banyak pelatihan-pelatihan, workshop, dan standarisasi-standarisasi yang kami lakukan kepada para ustadz-ustadzah SDIT Al-Usaha Surabaya. Dan sampai dengan ada ujian kompetensi secara berkala bagi ustadz-ustadzah SDIT Al-Usaha Surabaya. Setiap semesternya begitu. Yang bahkan ya ini sedikit cerita sebagai ikhtiar kita bersama ya saudara-saudara. Misalkan ada ustadz-ustadzah kita yang sementara tidak bisa lulus ujian kompetensinya, ya kami kesempatan belajar dulu, kali ini beri kesempatan belajar dulu, tidak kita beri amanah dulu begitu ya biasanya. Itu upaya ikhtiar kami agar pembelajaran dengan kurikulum pandemi ini tetap bisa maksimal bagaimana yang bisa kami lakukan dengan aplikasi-aplikasi, di antaranya nanti ada LMS, ada apa namanya e-learning bahasa lainnya ya. Kalau kami nanti membahasakannya adalah uswah learning, singkatannya U-learning gitu ya. Aplikasi di mana di situ ada semacam terminal belajar gitu ya. Semua informasi, materi, tugas dan sebagainya akan terpusat di aplikasi U-learning ini nanti. Dan jaringan internet, ya ini saya singkat-singkat aja dulu ya. Jaringan internet sekolah juga sudah banyak upgrade dari awalnya setahun yang lalu yang sekedar ada, tapi sekarang yang benar-benar sudah pada apa namanya bandwidth maksimal disediakan oleh operator atau provider gitu ya. Dan sarana prasarana semua kelas sudah dilengkapi sarana untuk pembelajaran online.
apalagi nanti hibrid, satu kelas akan ada kameranya, laptopnya, LCD dan segala perangkat yang dibutuhkan. Ayah bunda sekalian, ya. Ini garis besar kurikulum kita juga yang bisa jadi gambaran awal. Selama pandemi ini kurikulum kami. Kalau kami bagi menjadi 4 itu ada akademis, Al-Quran, pembiasaan harian dengan karakter buildingnya, dan tahfidz. Ini ya bunda sekalian. Kalau sebelumnya porsinya akademis, Al-Quran, tahfidz, pembiasaan itu dengan persentase yang macam-macam. Nah, untuk kurikulum pandemi ini langsung aja kami bagi menjadi 4 gitu ya. Sehingga akademis itu seolah-olah ya hanya 1/4-nya gitu ya. 1/4-nya dari kurikulum yang lain. Al-Quran, tahfidz, pembiasaan harian ini akan menjadi porsi yang banyak. Terutama Al-Quran yang sebelum pandemi itu pembelajaran Al-Quran itu setiap hari, per harinya 1 jam, tahfidznya juga demikian 1 hari 1 jam per pekan ya tiap hari. Itu akan tetap kami jaga. Tetap akan kami jaga. Ya, yang sangat berbeda ya terus terang saja ya di akademisnya. Akan banyak pelajaran-pelajaran akademis ya tematik yang isinya IPA, matematika dan seterusnya itu kami sesuaikan, kami ramu ulang. Kami ramu ulang sehingga cukup waktunya untuk Al-Quran, cukup waktunya untuk tahfidz, cukup waktunya untuk pengawalan ibadah dan pembiasaan harian ini. Sehingga kalau gambarannya akademis itu nanti lebih fokus pada calistung, membaca, menulis, berhitung maksudnya, dan literasi. Serta materi-materi yang berkaitan dengan kebutuhan dinas mendesak, misalkan materi potensi akademik, misalkan kalau untuk anak kelas atas. Dan lain-lain yang kira-kira itu sangat dibutuhkan. Kemudian kalau pembiasaan hariannya, ini SKL singkatannya dari standar ketuntasan lulusan. Standar kompetensi lulusan, mohon maaf. Standar kompetensi lulusan. Itu ibadahnya, akhlaknya, life skill-nya, melalui pramuka, dan lain-lain ini. Ini yang akan juga terus kami upayakan menjaganya. Untuk Al-Quran dan tahfidz, tahapannya demikian ayah bunda sekalian. H-1 atau beberapa jam sebelum jadwal pembelajaran dimulai akan ada share materi baik video, voice note dan lain-lainnya. Baru kemudian di hari yang dijadwalkan ada pembelajaran tatap muka online langsung virtual gitu ya, melalui Zoom yang akan kami pakai, Zoom meeting. Dan siswa bisa langsung setor ke ustadz-ustadzanya dan guru menyimak dan perbaikinya. Nah, setelah itu ada follow up untuk ditindaklanjuti menjadi penugasan, mengulang sampai benar untuk pembelajaran Al-Quran dan tahfidznya. Itu untuk gambaran kurikulumnya secara umum ya bunda sekalian. Namun jam belajarnya tetap sama. Bagaimana sebelum pandemi juga kita upayakan ya tidak banyak berkurang. Mulai jam 7.30 sampai 11.30 ini terjadwal. Kemudian lebihnya ada penugasan. Yang penugasan ini ya ini seperti follow up yang diberikan ustadzanya itu setelah pertemuan langsung secara virtual itu ya. Itu relatif bisa sampai malam. Misalkan ada ananda yang selama pagi sampai sore ditinggal ayah bunda kerja sehingga bisa diskusi dengan Nanda itu terkait dengan tugasnya baru sore itu nggak masalah dikerjakan sore. Mungkin mau mengumpulkan juga mengumpulkan pada malam harinya itu tidak masalah karena ada e-learning tadi, ada U-learning tadi yang siap diakses 24 jam untuk pengiriman tugas, untuk melihat tugas, untuk mempelajari materi-materinya ada di learning semua insya Allah.
Dan supaya sekolah itu masih terjaga, ya Bunda sekalian, Ananda diharapkan berseragam saat jam sekolah. Mulai jam 7.30 sampai 11.30 ini berseragam sekolah. Kemudian ayah bunda sekalian, catatan selama PIBER ini nanti, selama pembelajaran online, satu, ya, struktur kurikulum tersebut ya sewaktu-waktu dapat kami modifikasi, diperbaiki, bahkan sewaktu-waktu juga bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat penerapannya ini nanti, ayah bunda. Ya, bukan kok tiba-tiba berubah, kenapa kok berubah-ubah, enggak, tapi lebih pada harapan kita mencari yang terbaik, memberikan yang terbaik. Nah, ini kan terus kami akan pelajari dan upayakan yang terbaik. Kemudian yang kedua, ayah bunda sekalian, media yang akan paling sering digunakan dalam proses PIBER, proses pembelajaran online adalah Zoom. Nah, mungkin kalau Ananda kita selama tahun kemarin di TK-nya juga sudah biasa dengan Zoom, insya Allah sudah bukan hal yang baru lagi ya. Setiap HP, laptop sudah terinstal aplikasi Zoom-nya, misalkan gitu. Dan WA sebagai koordinasi yang juga biasa. Dan mungkin yang baru adalah e-learning ini, e-learning-nya Al-Uswah, di mana aplikasi ini dikembangkan dalam rangka memperkuat layanan pembelajaran online yang berfungsi sebagai terminal, gitu ya, dalam membagikan materi dan pengumpulan tugas-tugas pembelajaran Ananda. Yang mana insya Allah setiap siswa nanti akan mendapatkan akun, yang dengan akun itu bisa mengakses e-learning-nya dengan nama akun dan password-nya masing-masing Ananda. Kemudian yang ketiga, ya bunda kalian, karena masih online, pastinya sinyal yang ayah bunda bisa jauh-jauh hari siapkan perangkatnya. Ya, insya Allah kalau selama 1 tahun kemarin di TK Ananda juga sudah biasa dengan ini, insya Allah sudah tidak repot lagi begitu ya bunda sekalian. Yang sebagai gambarannya saja bahwa sinyal dan kuota mungkin nanti akan sedikit berbeda ketika di TK kemarin dengan di SD. Bagaimana jadwal tadi yang sudah saya sampaikan, belajarnya anak-anak bisa jadi sehari itu selama pembelajaran online 2-4 jam per hari. 2-4 jam per hari. Tapi maksimal kami akan jaga 4 jam dan itu enggak setiap hari. Tapi yang paling seringnya tiap harinya adalah 2 jam itu. 2-3 jam itu paling sering ya, bahkan bisa dikatakan setiap hari Ananda akan online virtual dengan Zoom meeting itu 3 jam. Bina kelasnya online, tatap muka virtual, Ummi atau pembelajaran Al-Qur'annya juga virtual dengan Zoom meeting itu, dan Tafid juga online. Nah, akademis, Calistung ataupun tematik yang lainnya itu yang kadang online, kadang daring, luring itu di luar jaringan, online tapi di luar jaringan yang bisa kita kirimkan di e-learning-nya, bisa diakses kapan-kapan dan seterusnya seperti itu. Yang pastinya itu tadi saya ulang, makanya bisa nanti kita siapkan bareng-bareng ya bunda sekalian. Perkiraan mulai Juli itu kuota sinyal itu kalau bisa sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya dan dihitung kira-kira kalau misalkan selama ini cukup dengan kuota pulsa 1 bulan anak-anak kita itu cukup dengan hanya 100.000 untuk sekian giga misalkan. Ternyata kalau dihitung-hitung setiap harinya belajar di Al-Uswah itu 3 jam, Zoom meeting itu 3 giga gitu ya. Kami sedikit akhirnya bisa menghitung dengan pasti bahwa sekali Zoom 1 jam itu rata-rata bisa sampai 1 giga. Nah, kalau 3 jam maka 3 giga kali
20 hari pembelajaran efektifnya. Nah, itu bisa dihitung-hitung. Sampai dengan haruskah memasang WiFi, misalkan kalau misalkan memasang WiFi, maka provider mana yang di rumah Bapak Ibu sekalian yang kuat jaringannya, yang lebih murah, yang lebih bagus, dan itu menjadi pertimbangan sebelum nanti 12 Juli ya Bunda sekalian. Ini. Tapi insya Allah kalau spek HP maupun laptop tidak harus terlalu tinggi, cukup bisa Zoom meeting sudah cukup. Insya Allah. Zoom meeting kalau HP 2 GB RAM-nya sudah kuat insya Allah, sudah cukup. RAM HP 2 GB itu cukup. Laptop juga cukup kalau sebagai partisipan saja. Itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan agar supaya nanti bisa terpenuhi sebelum anak-anak belajar, dan kalau terpenuhi insya Allah pembelajarannya juga efektif. Itu ayah bunda sekalian, kemudian ini ada gambaran e-learning-nya, gitu ya. Gambaran e-learning-nya anak-anak kita. Jadi setiap anak-anak punya akun untuk akses e-learning ini, untuk kelas-kelas tahfidz, kelas kelasnya, kelas ekstranya, itu nanti semuanya ada di e-learning ini ayah bunda sekalian. Tampilannya nanti seperti ini. Kalau googling ya Uswa Learning atau e-learning Al-Uswa itu insya Allah nanti akan muncul, dan nanti bisa di ini e-learning.aluswasb.sth.id. Itu bisa dicoba buka, tapi nggak bisa masuk kalau belum punya akun. Insya Allah akan segera kami bagikan menjelang 12 Juli nanti, atau maksimal saat ayah bunda mengikuti orientasi tanggal 10 Juli nanti, dan sekaligus uji coba bareng-bareng, belajar bareng-bareng untuk mengakses e-learning-nya ini di saat orientasi tanggal 10 nanti. Ayah bunda sekalian, gambaran berikutnya untuk menjadi pertimbangan ayah bunda memilih full online atau mengikuti tatap muka terbatas adalah sebagai berikut. Kalau mengikuti full online ini tentunya itu tadi gambarannya sinyal ya, yang milik tatap muka juga sama ya ayah bunda sekalian, masih online juga, maka perangkat dan jaringan internet ini masih sama, masih yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting jadi pertimbangan adalah yang nomor 4 ayah bunda sekalian, ketika nanti memilih full online, tolong tes HP apa laptop. Yang paling penting jadi pertimbangan ayah bunda sekalian adalah nomor 4. Ketika memilih full online, maka konsekuensinya tidak berubah pilihan minimal 3 bulan ke depan. Mengapa kok nggak boleh berubah? Karena ketika yang sudah memilih tatap muka, itu sudah kami petakan, sudah kami bagi kelompoknya, sudah kami bagi kuotanya, bahasanya begitu. Nah, ketika kuota itu sudah penuh, dalam satu hari 7-10 anak tadi, kalau tiba-tiba ada kelas atau pilihan ayah bunda itu semula full online, mau pindah ke online, nah ini yang kami masih kesulitan akan membuat kelompok baru, atau bahkan bisa jadi tidak memenuhi standar protokol kesehatannya. Lebih dari 10 anak, lebih dari standar yang ditentukan. Sehingga minimal 3 bulan untuk bersabar, tidak pindah pilihan dulu. Kalau memilih full online ayah bunda sekalian. Kemudian bila memilih tatap muka terbatas ayah bunda, maka syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Itu tadi yang pertama, surat pernyataan tertulis ayah bunda bisa buat gitu ya. Dan kami terima sebelum 12 Juli surat pernyataannya kalau memilih tatap muka terbatas. Apa isinya? Nah, formnya itu nanti akan kami kirimkan untuk diisi dan ditandatangani di atas materai begitu ayah bunda. Surat pernyataan bahwa mengizinkan dengan segala konsekuensi, kelebihan dan kekurangan, dan juga siap bekerjasama dengan
sekolah. Terus yang kedua, saat memilih tatap muka terbatas, ayah bunda sekalian juga berkomitmen untuk mengantar dan menjemput Ananda tepat waktu. Nah, ini juga karena tuntutan prokes gitu ya bunda ya. Ananda di kelas tidak boleh keluar main-main dan seterusnya gitu ya, karena khawatir ada kerumunan, khawatir ada interaksi dengan yang lain, sehingga kita juga khawatir akan banyak potensi-potensi penularan. Kemudian ayah bunda juga tidak diperkenankan menunggu di sekolah. Jika ngantar langsung ditinggal pulang, nanti jam jemputnya datang. Toleransinya 10 menit kalau ayah bunda memilih tatap muka terbatas. Kemudian syarat yang keempat, selama mengikuti tatap muka terbatas, Ananda dan semua anggota keluarga dalam kondisi sehat. Bila Ananda kurang sehat atau ada anggota keluarga inti di dalam satu rumah itu yang sakit, maka Ananda tidak kami izinkan mengikuti tatap muka dulu di hari itu atau dalam beberapa hari berikutnya untuk memastikan semuanya sehat dulu baru bisa kembali ke tatap muka, kembali ikut ke sekolah. Dalam rangka ya antisipasi dan ikhtiar terbaik kita untuk selalu sehat dan selamat dari wabah pandemi ini. Berikutnya ya Bunda, nomor 5 syaratnya adalah Ananda dan orang tua mampu mengikuti protokol kesehatan. Nah, sudah kita pahami bersama seperti apa protokol kesehatan, jaga jarak dan seterusnya. Yang keenam, Ananda membawa perlengkapan yang nanti kami syaratkan. Satu contoh saja, misal tempat makan, tempat minum dari rumah yang tertutup, yang tertutup tidak terbuka, dan makanan-makanan juga yang sehat, yang itu kira-kira juga makanan apa namanya ya, bisa jadi bekal selama di sekolah 4 jam itu tadi. Karena kantin juga tidak ada layanan, kantin masih buka, dan sekolah juga belum mengizinkan air minum dari sekolah gitu ya. Jadi biasanya Ananda itu cukup membawa botol minum dari rumah. Air minumnya di kelas masing-masing itu sudah ada air yang siap minum ayah bunda sekalian. Namun untuk kondisi yang saat ini kami sementara tidak menyediakan itu, tidak mengizinkan Ananda apa namanya ya, ambil makan atau minuman selain daripada yang dibawa dari rumah. Yang ketujuh, ayah bunda sekalian, terakhir secara umum adalah sekolah berhak tidak mengizinkan siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka bila poin 1 sampai 5 tadi tidak terpenuhi ya bunda sekalian. Nun sewu, mohon maaf. Untuk kebaikan bersama, untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, untuk poin 7 ini agak gimana ya, mohon dimaklumi begitu ya. Sekolah tidak berhak mengizinkan siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Loh, Ustaz, gimana? Berarti anak saya nggak belajar? Bukan. Masih bisa ikut belajar ayah bunda sekalian, mengikuti aktivitas yang menjadi haknya, tapi dengan cara full online, gitu, full online, itu ayah bunda. Nah, sampai dengan penghujung PPT saya ini, saya juga akan sampaikan kuesioner yang Bapak Ibu isi dengan tujuan menggali informasi kebutuhan layanan pembelajaran 100 semester April 21-21 nanti, dan memberikan pilihan kepada ayah bunda memilih full online atau memilih tatap muka. Sebagai apa namanya, data juga bagi sekolah untuk menyiapkan sistem dan konsep yang lebih tepat sesuai yang diharapkan dalam layanan pembelajaran semester 1 ini. Itu ayah bunda sekalian. Sambil saya menunggu, sambil saya coba simulasikan juga kuesionernya seperti apa, Ustaz Dania dan tim bisa mulai share kuesionernya, gitu ya, bisa share kuesionernya, atau ada pertanyaan juga bisa dibuka.
Sadania dan tim host co-host juga bisa memberi kesempatan ayah bunda untuk menyampaikan pertanyaan dari paparan yang saya tadi. Ini saya coba untuk membuka kuesionernya, mungkin di situ ada beberapa hal yang juga akan saya jelaskan. Monggo Sadania bisa share link untuk pertanyaannya dan Baik. kuesionernya juga bisa mulai di-share, baik di-share di kolom chat maupun share grup WA Ayah Bunda gitu ya. Oke. Baik Ayah Bunda yang ada di rumah, alhamdulillah. Monggo, jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Adim, dipersilahkan klik link Slido yang tadi sudah diklik. Kalau linknya tidak berubah, ya. Sada Emma mungkin bisa share ulang linknya dan monggo bisa menuliskan pertanyaan terkait materi sosialisasi. Sengaja kami menggunakan mengumpulkan pertanyaan yang ada pada link ini dengan tujuan supaya kami bisa merecord, kemudian bisa kami tindak lanjuti ke depannya seperti itu terkait dengan pertanyaan. Monggo bisa pertanyaan, boleh masukan juga boleh. Seperti itu. Oke. Saya juga coba share tampilan kuesionernya ketika dibuka melalui laptop itu ya Sadania. Oke, siap Ustaz. Jadi ada monggo. beberapa pertanyaan. Bisa di-share terkait kuesionernya. Mohon nama lengkap Ananda diisi dan juga nama ayah bunda. Ini ada soal. Pertanyaan nomor 3 gitu ya. Pilihan teknik pelaksanaan pembelajaran ayah bunda bisa memilih full online, fiber full, atau tatap muka terbatas dalam kurung hibrid dan blended learning. Kalau ayah bunda memilih full online, maka ketika memilih itu bisa langsung mengirim. Tapi kalau memilih tatap muka, ada pertanyaan lanjutan ayah bunda. Yaitu, adakah anggota keluarga yang memiliki komorbid? Nah, ini yang menjadi standar kita untuk antisipasi terbaik dalam pelaksanaan tatap muka. Kemudian titipan dari layanan antar jemput koperasi sekolah, mungkin ayah bunda juga memerlukan layanan antar jemput dari nggak ikut full. kepala sekolah dari koperasi sekolah itu monggo juga bisa dipilih. Jadi termasuk alasan ya bunda ketika memilih full online apa alasannya, tatap muka apa alasannya, insya Allah itu. Kalau sementara masih harus diskusi, masih harus mempertimbangkan, tidak masalah ya bunda sekalian, mengisinya nanti saja, mengisinya besok saja boleh. Kami bisa mensepakati mungkin 3 hari ke depan mungkin begitu. 3 hari ke depan ayah bunda sudah mengisi semuanya. Ya, kemudian jadi data yang akurat, valid untuk kami lanjuti. Monggo Ustazah Nia mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk. Iya Ustaz, baik. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ini, sekitar 6 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum, boleh tahu target hafalan Ustadz dan bagaimana cara untuk mengurangi kebosanan siswa? Target seperti itu Ustadz, pertanyaan pertama. Oke, satu-satu dulu aja Ustazah Nia ya, saya coba jawabnya ya. Oke. Ayah bunda sekalian, target ya termasuk dari atas dulu ya, visi, misi, target, tujuan dan seterusnya. Insya Allah akan kami sampaikan di saat orientasi besok. Nih, orientasi besok. Tapi gambarannya kalau target hafalannya Ananda itu 3 juz selama 6 tahun. Target minimalnya. Tapi alhamdulillah ada kelas akselerasi di mana anak-anak yang punya potensi lebih dalam menghafal bisa masuk kelas akselerasi tahfidz dan rata-rata alhamdulillah kemarin
anak-anak kita bahkan 11 juz itu banyak di kelas akselerasi ini. Kelas akselerasi pada tahun terakhir ini ada 25% ada dari jumlah semua anak alusa ya, di kelas akselerasi itu ya. 25 sampai 30% itu ada. Dan alhamdulillah hafalannya anak-anak itu rata-rata 7 juz, bahkan sampai ada yang 11 juz. Tapi nah, untuk kelas akselerasi ini seperti apa? Ini adalah kelas untuk anak-anak yang berpotensi, ya Bunda. Bukan pilihan dari ayah bunda atau bukan pilihan dari anak-anak, tapi mohon maaf kami yang menentukan gitu ya. Kami yang menentukan melihat dari potensinya anak-anak. Jadi saat nanti klasifikasi hafalannya anak-anak di hari-hari pertama masuk, nanti ada klasifikasi hafalannya Anda, kita kelompokkan berdasarkan capaiannya dengan anak-anak yang lain. Nah, dalam proses kelas tahfidnya 1 pekan atau dalam 1 bulan beberapa waktu kemudian akan kami tarik data. Oh, anak-anak ini punya potensi ini. Ternyata hafalannya cepat banget. Sepekan sudah bisa sekian halaman, sekian surat dan seterusnya. Nah, itu nanti akan kami kabarkan ke ayah bunda. Ayah bunda, Ananda ini potensinya luar biasa. Boleh nggak dimasukkan kelas akselerasi dengan syarat dan ketentuan? Itu gambarannya Sadania. Dan apa tadi Sadania? Bagaimana cara mengurangi kebosanan siswa? Ya, mengurangi kebosanan siswa, ya nanti kita diskusikan lebih lanjut saja, gitu ya. Lebih lanjut saja akan banyak parenting, pertemuan yang akan kami lakukan dalam mendampingi Ananda, mendampingi Ananda selama belajar online-nya nanti. Insya Allah minimal kami dalam bulan sekali ada parenting. Baik. Yang ayah bunda ikuti dalam rangka mensinergikan, mensamakan langkah bagaimana mendampingi Ananda belajar online-nya. Itu saja nih, monggo bisa bacakan pertanyaan yang lain. Pertanyaan berikutnya Ustadz, jika memilih hybrid, bolehkah jika nanti tidak ikut full? Misalnya seharusnya 1 minggu itu hadir 4 kali, tapi ternyata hanya bisa hadir 2 kali. Seperti itu. Baik. Jadi ayah bunda, gambaran yang di slide saya keberapa tadi itu 1 sampai 2 kali saja. Bahkan bisa jadi kalau banyak yang memilih hybrid atau tatap muka tadi, bisa jadi hanya sekali dalam sepekan. Hanya 1 kali dalam sepekan. Tidak sampai lebih dari itu. Kecuali dalam perkembangan pandemi ini, alhamdulillah, misalkan berdoa kita di bulan keberapa nanti pandemi benar-benar turun drastis, kembali kita normal kondisinya, nah, itu beda lagi. Dan kita mimpi itu, gitu ya. Kita mimpi itu. Itu. Dan misalkan kok 1 kali saja dalam 1 pekan tadi terjadwal masuk dan memilih akhirnya tidak ikut tatap muka juga boleh. Juga boleh. Ananda hari ini yang mestinya terjadwal Ustazah, mohon maaf tidak bisa ngantar. Mohon maaf Ustazah, Ananda kondisinya kurang sehat. Maka ya maka ikut dari rumah, masih belajar ikut dari rumah. Mungkin sedikit bedanya adalah yang mestinya Ananda belajar Al-Qur'an bersama kelompoknya itu langsung di sekolah bersama ustadznya. Nah, hari itu tidak bisa mengikuti, hanya online saja belajar Al-Qur'annya di hari itu, tapi di hari-hari berikutnya masih normal bersama kelompoknya. Itu Ustazah. Baik Ustadz, ini ada 2 pertanyaan yang coba saya gabungkan. Yang pertama, ketika pembelajaran online, bagaimana metode dalam pembentukan karakter, plus bagaimana jika Ananda belum lancar baca tulisnya, apakah ada bimbingan khusus atau bagaimana, seperti itu Ustadz. Jadi 2 ini ya, baca calistung ya, baca tulis dan pembentukan karakter ketika pembelajaran online.
Oke, baik, di sebelah saya Ustaz Dania ada Ustazah Fitri Oh bidang iya. kesiswaan Baik. yang Oke. menggawangi, mengawal bagaimana pembentukan karakter gitu. Oke. Oke, Bagaimana kepada selama online Ustazah pembentukan karakter. Oke, pada Ustazah Fitri atau Ustazah Isti selaku wakil kurikulum dan wakil kesiswaan dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ayah Bunda. Teknis-teknis yang selama online kemarin bisa diceritakan juga gitu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Dania, Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Baik, mohon izin menyampaikan apa saja yang sudah kami lakukan untuk pengawalan karakter, ya, pengawalan karakter Anda selama 1 tahun ini kami full online seperti itu. Jadi, yang pertama ini setiap hari ada bina kelas oleh Walas. Jadi kalau tadi sempat di-share jadwalnya, ada bina kelas Ayah Bunda yang itu menjadi menu anak-anak sebelum belajar apapun, memulai hari dengan bertemu wali kelas untuk berdoa bersama, dan di situ ada motivasi pagi dari ustadz-ustadzah wali kelas seperti itu. Dan biasanya kami temakan apa yang harus diangkat untuk bina kelas, tema yang harus diangkat di bina kelas selama per pekan gitu ya kami temakan. Itu yang pertama. Terus kemudian di setiap pekannya anak-anak secara berkelompok akan dihubungi di telepon oleh wali kelas, bisa ada yang melalui Zoom, ada yang melalui video call berkelompok. Setiap pekan anak-anak mendapatkan jatah untuk dihubungi 1 kali oleh wali kelasnya. Kalau untuk kelas 1, biasanya di situ ustadz-ustadzah akan mentalaki bacaan sholat, gitu ya. Akan mengajarkan kepada anak-anak talaki bacaan sholat. Setiap pekan 1 kali, gitu, mendapatkan kesempatan untuk ditelepon, dihubungi secara khusus oleh wali kelas masing-masing. Itu. Terus kemudian kami juga ada buku checklist ibadah yang di sana nanti wali kelas akan memantau bagaimana capaian anak-anak di rumah yang ini. Nanti tentunya akan sangat membutuhkan kerjasama dari ayah dan bunda di rumah. Seperti itu insya Allah ya Bunda. Jadi mengawali online di TAPEL 2020-2021 kemarin, ketika kami masih harus meraba begitu nggih, apa saja yang kita harus ketemu interaktif dengan anak-anak dari beberapa tugas belajarnya anak-anak itu, maka kami memilih yang kami harus interaktif dengan anak-anak adalah di pengawalan karakter dan juga di pembelajaran Al-Quran seperti itu. Jadi yang harus Zoom gitu ya, itu adalah bina kelas yang di pagi hari itu wajib Zoom, tidak boleh berupa video maupun voice note, kecuali memang ada kondisi-kondisi khusus seperti kemarin waktu kami terjadwal harus vaksinasi. Nah, itu baru boleh baik, sudah terdengar lagi ya, sempat hilang di saya, mohon maaf. Ya, jadi bina kelas di pagi hari itu menjadi agenda sekolah yang harus interaktif dengan anak-anak untuk membangun semangat belajar Ananda di pagi hari. Itu insya Allah ini selama 1 tahun ini masukan yang masuk ke kami, bina kelas adalah hal yang ditunggu ya oleh anak-anak, ditunggu. Bahkan kalau tidak ada bina kelas, misalkan seperti waktu UAS kemarin, anak-anak mencari ustadz-ustadzah wali kelasnya karena ingin mendengarkan bina kelas. Itu insya Allah, jadi ada bina kelas, ada pengawalan ibadah, dan juga ada buku checklist karakter dan ibadah yang nanti akan menjadi alat komunikasi ya antara ustadz Walas dan ayah bunda di rumah. Begitu insya Allah, Ustaz Dania. Untuk pertanyaan terkait dengan baca tulis, Ustazah Isti. Baik, pertanyaan berikutnya yang tentang calistung ya Bunda. Alhamdulillah untuk pembelajaran kami, terutama kelas bawah, kami memang
menekankan pada ketuntasan calistung, terutama untuk kelas 1, 2, dan 3. Kemudian bagaimana teknis pembelajarannya? Insya Allah porsi secara waktu akan lebih banyak untuk calistung, terutama kelas 1, yaitu membaca, menulis, berhitung. Kami mempunyai target tiap semesternya, di mana target itu dimulai dari tahap awal ayah bunda, mulai dari mengenal huruf, kemudian sampai bisa membaca kata, membaca kalimat, membaca paragraf, itu sudah kami breakdown gitu ya, per semesternya targetnya seperti apa, kemudian kami evaluasi, dan ketika dari evaluasi itu masih ada beberapa anak yang mungkin masih tertinggal atau terkendala. Insya Allah nanti akan ada kelas khusus ya Ustadz ya, untuk anak-anak yang butuh remedial istilahnya, untuk belajar lebih dengan walas. Gitu. Tentunya dengan kesepakatan antara walas dan wali murid. Gitu. Bagaimana mengatur waktunya dan jadwalnya seperti apa, itu nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut lagi. Jadi ini untuk anak-anak yang memang secara belajar itu butuh pendampingan yang lebih seperti itu. Okay. Yang mungkin jika harus belajar secara online itu masih kurang, nah maka akan ada kelas khusus yang itu ya memang untuk anak-anak yang spesial saja seperti itu, yang secara waktu mereka lebih bisa belajar ketika langsung dengan ustadz ustadzahnya, dan tentunya akan ada komunikasi dulu antara wamur dengan walas, gitu ayah bunda. Ya. Namun untuk anak-anak yang memang bisa mengikuti secara online dengan baik, insya Allah akan tetap dilayani sebagaimana jadwal secara umum. Seperti itu. Insya Allah itu ayah bunda untuk pembelajaran calistung. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz Adim terkait dengan antar jemput Ustadz. Apakah ketika ada pembelajaran tatap muka besok akan ada antar jemput? Kemudian yang kedua, termin yang kedua terkait pembelajaran UMI atau Al-Quran apabila ketika mengikuti full online itu bagaimana? Nah, mungkin ini lebih bayangannya ya, bagaimana pembelajaran Al-Quran itu ketika dilaksanakan full online seperti itu. Oke, baik. Sepertinya ini Saudania akan menjadi jelas dan detail juga ketika nanti orientasi gitu ya. Orientasi. Jadi untuk pertemuan hari ini ayah bunda sekalian, dan mohon maaf target kita adalah ayah bunda punya gambaran dan akhirnya bisa memutuskan pilihannya untuk mengikuti tatap muka atau full online. Kalau full online tadi atau ya selama tapel depan ini, maka apa yang harus kita siapkan itu yang menjadi target utama. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini sementara akan kita simpan dulu ya Sadania ya. Kita simpan dan menjadi detail kita juga sampaikan saat orientasi tanggal 10 nanti. Seperti itu. Terkait antar jemput, teknis pembelajarannya. Antar jemput ini masih akan juga kita komunikasikan dengan koperasi, dengan pilihan Bapak Ibu nanti kira-kira berapa orang yang membutuhkan layanan antar jemput itu, dan ketika dengan pandemi ini standarnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, itu yang dengan data akan kita coba kaji dengan koperasi sekolah. Ya, tentunya repotnya ya, standar ini kan satu mobil harus ada jarak dan sebagainya gitu kan ya, kalau misalkan antar jauhnya. Baik. Oke. Ini ada salah satu ayah bunda yang masih bingung terkait dengan penjelasan Ustadz Adim tadi. Apakah jika ada anggota keluarga yang komorbid, Ananda tidak diperkenankan untuk PTM? Nah, seperti itu. Jadi mungkin salah satu syarat PTM mungkin ya tadi ya sampaikan, mungkin ada yang sedikit bingung. Ayah bunda sekalian, kembali pada prokes bahwa kita ambil langkah yang paling aman, yang paling baik untuk semuanya, dan tentunya masing kita nanti juga dengan keputusan kita masing-masing tahu resiko dan positif negatifnya gitu. Sehingga ayah bunda meskipun misalkan ada anggota keluarga yang
punya komorbid. Tapi dengan interaksi Ananda ke sekolah itu meyakini baik-baik saja, aman-aman saja, dan akan nggak berpotensi yang tidak kita inginkan, ya masih monggo selama ya Bunda juga yakin dan itu sudah menjadi ikhtiar kita yang terbaik untuk Ananda dan keluarga, juga nggak masalah, insya Allah. Masing-masing kembali ke ayah Bunda. Ya, yang diantaranya syarat tadi, kalau pas sedang sakit, nah itu yang kalau bisa sementara dipastikan sehat dulu semuanya, baru bisa mengikuti tatap muka lagi. Gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya, Sada Emma mungkin agak ke atas sedikit. Okay. Oke, baik. Ini ada masukan ya. Apabila pembelajaran online untuk tahfidz dan umminya bisa dimaksimalkan Ustadz, karena pengalaman dari kakaknya ada penurunan untuk tahfidz hafalannya, terutama hafalan. Seperti itu. Ini sifatnya masukan ya? Jadi itu termasuk ayah Bunda yang kami juga ikhtiarkan dari kuantitas yang sementara ini bisa kami jaga. Yang sebelum pandemi Al-Quran 1 jam tiap hari sepekan penuh, tahfidz setiap hari 1 jam sepekan penuh. Di online itu juga kami masih upayakan itu. Masih kami siapkan waktu sebanyak itu. Nah, berdasarkan pengalaman setahun kemarin, ya nun sewu, kualitas memang ya berbeda. Itu yang jadi tantangan kami juga gitu ya. Tantangan kita bersama. Ketika harus langsung tatap muka dan online ini kami juga terus belajar gimana ya teknis cara yang paling efektif meskipun online gitu. Makanya kami juga berharap minimal kalau kondisi pandemi Surabaya ini sampai dengan hari ini begini, insya Allah tatap muka masih bisa diselenggarakan sekali dalam sepekan, itu yang akan menjadi titik tekan menu anak-anak datang ke sekolah. Gitu. Jadi talaki, terutama kalau anak-anak kelas bawah, terus terang ayah Bunda sekalian ya, talaki itu bahasa menirukan dan mengucapkan langsung melihat bibir ustadz-ustadzanya dan dibetulkan bagaimana maksud hurufnya ini yang ya itu tantangannya ketika online dan offline itu yang berbeda memang. Itu ustadznya. Baik Ustadz, termin yang berikutnya ini terkait dengan pemilihan hybrid blended G. Yang pertama, apakah sebelumnya ada penyaringan ketika memilih hybrid? Misalnya kuesioner COVID sehingga ada protokol seleksi siapa yang boleh masuk seperti itu. Dan yang kedua, apakah pilihan blended dan full online setiap 3 bulan? Karena kami ingin anak kami ingin blended, tapi kondisi saat ini penambahan bertambah sehingga kami menunggu sampai aman dulu. Seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Oke. Yang pertama screening ya Bunda sekalian. Screening ya, maksudnya screening itu nggih. Jadi dari kebijakan Dinas Pendidikan dan Kota Surabaya yang terakhir kami terima, memang tidak mewajibkan Ananda maupun keluarga untuk tes gitu ya, untuk tes memastikan negatif tidak. Namun itu menjadi tantangan tersendiri kita bersama ya Bunda sekalian, sehingga ya kesempatan ini saya memohon, kesempatan ini saya berharap kepada semuanya, kepada kita untuk lebih waspada saja, lebih jujur bahkan kalau ada apa-apa terkait dengan ini untuk kebaikan bersama. Misalkan naudzubillah 1, 2 di antara kita nanti baik nandanya ya naudzubillah sekali lagi ya nanda atau salah satu anggota keluarga ada yang positif. Ya sudah, mohon itu dibuka informasinya kepada kami. Kalau nggak harus kepada banyak orang ya khusus pada kami yang berkepentingan dalam rangka menerapkan prokes itu, harus tracing kah, harus lockdown kah, harus apakah ini seperti itu. Itu ya nun sewu mohon keterbukaan dan kesediaan ayah Bunda untuk jujur terkait dengan hal-hal ini ya nun sewu ya. Nah untuk screening ke sekolah ya standar prokes itu cek suhu, cuci tangan, jaga jarak. Nah tidak banyak berinteraksi dengan
anak lain atau siswa lain di luar kelasnya, sehingga ketika nanti naudzubillah terjadi sesuatu hal itu kita bisa segera petakan, segera ya batasi ya. Oh ternyata yang terjadi kasus itu di kelas ini, maka kelas ini yang perlu kita lanjuti dan seterusnya. Itu sih Ustazah Mia. Berarti Sama ya intinya pernyataan di ya. awal itu pernyataan bermaterai sehingga nanti sama-sama jalan itu sudah dengan kesadaran, dengan kenyamanan dan dengan ya kita sama-sama tanggung bahasanya kiasatnya gitu ya. Kita sama-sama upayakan yang terbaik insya Allah. Oke, berarti tidak yang ada kedua tadi yang kewajiban 3 bulan ya Ustaz. tidak ada kewajiban untuk swab untuk anak-anak itu screening, tapi lebih ke keterbukaan untuk informasi terkait Ananda dan keluarga. Termasuk yang komorbid itu tadi, monggo ayah bunda sekalian, mungkin lebih amannya menurut ayah bunda dan menurut kita bersama itu sebenarnya bagaimana itu monggo. Terus yang 3 bulan, 3 bulan. Kalau ayah bunda memilih hibrid, sewaktu-waktu pindah ke full online itu boleh, saya tegaskan. Tapi kalau sudah memilih full online, ini yang masih harus bersabar untuk 3 bulan. Jadi kalau pertanyaannya untuk awal-awal kami masih ingin full online dulu Ustaz, tapi nanti kami juga akan ikut hibrid. Maka supaya tetap aman kursinya ya memang milih langsung yang tatap muka, ya meskipun di awal-awal masih belum bisa mengikuti. Itu sih. Ustaz, monggo. Baik, berarti dari full online mau pindah ke PTM itu mungkin harus menunggu terminasi 3 bulan ya. Tapi ketika dari PTM ke full online itu bisa sewaktu-waktu. Baik. Baik, untuk berikutnya ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pencapaian Al-Quran apabila tidak tuntas dan akademis, non-akademis. Mungkin akan lebih disampaikan ketika orientasi ya Bunda ya. Lebih detail terkait dengan apabila terjadi ketidaktuntasan seperti itu. Mungkin hari ini mungkin kita lebih memantapkan dulu apa pemahaman kita terkait dengan hybrid, blended, dan full online. Jika memilih, baik ada pertanyaan. Jika memilih hybrid learning, jadwal tatap muka offline, apakah sudah ada? Seperti itu. Dan yang kedua, pilihan di polling ini akan berlaku sampai berapa lama, nggih Ustadz? Seperti itu. Oke, baik. Untuk jadwal tatap muka, secara waktu tadi sampun nggih, mulai jam 7.30 sampai jam 11, 4 jam maksimal. Atau bisa jadi di awal-awal kita tidak 4 jam ya Bunda. Bisa jadi kita dengan tahapan dulu, apalagi anak-anak harus penyesuaian dan seterusnya. Itu normalnya 4 jam maksimal. Kemudian jadwal Ananda hari apanya ini yang menunggu data ya Bunda. Dan pemetaan yang matang nanti akan kami sampaikan di orientasi itu. Jadi ada berapa Ananda yang memilih online, memilih tatap muka, sehingga kita bisa kelompokkan juga berdasarkan capaian Al-Qur'annya. Untuk dijadwal di hari Senin, kelompok Al-Qur'an Ananda ini sampai ini, Selasa dan seterusnya. Gitu. Terus untuk itu tadi saat yang kuesioner tadi sampai berapa lama? Maksudnya berlaku sampai berapa lama ini? Hasil daripada kuesioner ya. Hasil daripada kuesioner berlaku berapa lama? Ya akan segera kami tinjau ulang bila ada perkembangan yang membutuhkan peninjauan begitu ya. Sehingga ya normalnya kuesioner hari ini menjadi pijakan kami dalam 1 semester ke depan, atau perubahan-perubahan kelas itu tadi 3 bulan. Perubahan pilihan tadi 3 bulan, atau sewaktu-waktu tiba-tiba kondisi tidak menentu, misalkan kita berdoa COVID benar-benar berkurang banyak, bisa masuk semua, atau bahkan naudzubillah misalkan semakin naik merah itu Surabaya, maka lockdown, ya tidak ada tatap muka sama sekali, bahkan gurunya pun harus WFH gitu-gitu. Itu mohon nanti juga menjadi maklum bila ada kebijakan-kebijakan tiba-tiba dari sekolah. Pertanyaan berikutnya,
Tadi ada beberapa pertanyaan sama terkait dengan antar jemput, tadi sudah dijawab oleh Ustadz Abdul Adim. Yang berikutnya Ustadz, apakah ada kelas ekstrakurikuler tambahan selama pembelajaran di kelas 1? Ada ekstra, insya Allah sudah berjalan 1 tahun ini, tapi ekstranya yang ekstra bisa di-online-kan. Gitu. Di antaranya ekstra menggambar desain handmade nasyid, handmade nasyid itu masih bisa di-online-kan, itu masih akan ada ya Bunda. presenter cilik, Bisa dipilih. Baik. presenter cilik. Oh, Presenter cilik ya. Ya, Ekstra yang seperti itu masih insya Allah bisa diikuti, dipilih. Yang masih di-online. Itu Ustazah. Oke, baik, saya cek lagi pertanyaannya yang atas Ustazah Emma. Oke. Oke, baik. Ini lebih banyak ke masukan, Ge. Kalau yang masukan mungkin bisa dibaca internal sendiri aja terkait dengan masukan pembelajaran tahfidz. Oke, insya Allah untuk pertanyaan sudah terjawab semua, Ustadz Abdul Adim. Oke. Ya, Ustazah. Baik, terima kasih. Dengan demikian Ustazah, saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas atensinya ayah bunda sekalian, kepercayaannya kepada kami, dan sampai ketemu lagi tanggal 10 yang secara teknis bahkan ya mestinya juga ayah bunda tahu visi misi bahkan yayasan kami, bahkan ya, macam-macam gitu ya, sampai wali kelasnya nanti siapa, guru Al-Qur'annya siapa, rundown dan seterusnya, pembelajaran itu akan kami sampaikan di tanggal 10. Sehingga cukup hari ini untuk bisa mengetahui gambaran besar pelaksanaan sekolah tatap muka atau full online, dan menjadi pilihan ayah bunda yang semoga itu pilihan terbaik yang bisa juga kami upayakan melayani terbaik. Kurang lebihnya secara pribadi dalam penyampaian 1,5 jam tadi ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya cukupkan Ustazah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampaikan terima kasih untuk Ustadz Abdul Adim atas penjelasannya. Ayah bunda, apabila muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan mungkin yang tadi tidak terpikirkan, sekarang terpikirkan, monggo bisa langsung menghubungi para ustadz-ustadzah yang ada di dalam grup WhatsApp wali murid seperti itu. Monggo bisa langsung japri ke beliau-beliau untuk kami teruskan dan kami jawab. Seperti itu. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan 11.36 dan adzan zuhur sudah berbunyi. Masya Allah, tidak terasa perjumpaan kita kali ini sudah hampir di ujung acara. Baik, alhamdulillah. Supaya majelis ini bisa lebih berkah lagi, mari kita tutup doa kita yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Rahim. Kepada Ustadz Abdul Rahim. Sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian dan asatidzah sekalian, marilah kita berdoa semoga apa yang kita jalankan ke depan lebih bagus, lebih lancar, dan mungkin anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang sebagai penyujuk mata, juga anak-anak yang soleh-solehah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adimi sultanik. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya
walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzubika min adzabin nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal judam wal corona wa min sa'idil asqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ayah Bunda, alhamdulillah. Bismillah, semoga semuanya lancar, semuanya sehat. Dengan berakhirnya doa yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim, maka sudah pertemuan kita kali ini. Ada sesi foto Ustadzah? Oke, monggo. Ayah Bunda bisa dibuka kameranya, kita berfoto-foto sejenak. Foto. Baik, monggo dibetulkan posisinya, kerudungnya. Nah, monggo. Ustadzah Emma, ada aba-aba? Belum. Oke. Oh, Ustadz Huda, baik. Oke, baik. Ada berapa Ustadzah? Oh, 2 kali foto. Baik, 2 kali foto, 2 kali action. Oke, monggo. Pakai action anak-anak, ala anak-anak juga boleh. Seperti itu. Sudah siap? Oke, persiapan. 1, 2, 3. Oke. Baik, 1 kali lagi. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik Ayah Bunda, terima kasih banyak sudah bertahan sampai siang hari ini, Masya Allah. Kita tutup bersama-sama dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sehat-sehat selalu Ustazah. Amin. Gimana amin. Masya Allah. Amin. Jumpa lagi Ustazahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ustazah mohon tempat pendidikan kita. Generasi Robbani yang intelek dan kreatif. Sekolah dasar Islam terpadu Al-Huswa, wadah belajar kita. Membimbing siswa berprestasi yang terampil serta lebih mandiri. Prestasi akademik misi lembaga kami, berwawasan dan juga peduli. Merubah masyarakat tujuan mulia kami, menuju siswa berakhlak islami. Sekolah dasar Islam terpadu Al-Huswa, sarana ilmu kita. Membangun siswa yang mulia untuk agama serta